Ya mungkin bagi banyak orang itu tadi soal bahwa santri menjadi rocker itu masih sesuatu yang apa? Keluarga Gerilya. Oh, keluarga Gerilya, silakan. Aduh. Serem-serem ya. Nggak, kalau dilihat sebenarnya apa sih yang satu dari kita ya? Enggak ada. Apa aku salah hari ini? Salah. Kostum Enggak. apa Saya salah? merasa bahwa manis ya. Manis ya, justru manis. Kostum aku salah? Hitam Melintas galau surga, keluh kesah cakrawala, bergemuruh tika nurani laura bangsa keluh resah. Saksi kuda. Oke guys, balik lagi di ngobrol bareng sahabat. Nah, di episode kali ini pokoknya spesial banget deh. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bener-bener di luar dugaan kita. Ini maksudnya apa nih? Kita hitam-hitam, kalau saya Kita itu tema kita tuh rock and roll, metal gitu kayak anak-anak metal gini. Terus saya di sini ngapain? Bapak jadi co-host saya, maafin ya Pak. Co-host? Iya. So, aku takut dipecat sumpah. Berarti kalau misalkan saya di sini jadi co-host, di menyapa kopi pagi kamu jadi co-host juga. Co-host ya Bapak gantian. Oke, di ngobat episode 11 pastinya kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ya dilihat hitam-hitam kayak gini, Pokoknya serem banget, Sainer sudah tahu lah. Kita bakalan banyak tanya-tanya tentang seputar band yang namanya The Red Molotov. Terus gimana? Nih, di balik band yang ini nih metal ini, mereka semua tuh memiliki pekerjaan yang bertolak belakang banget ya. Maksudnya Kayak beda jauh banget gitu sama band artinya nggak ini. cuma main musik aja mereka? Iya, nggak cuma main musik, tapi mereka tuh punya pekerjaan yang bener-bener bertolak belakang sama bandnya gitu. Kayak apa nih yang kamu tahu nih? Ada yang guru, terus Guru saya dong. guru, Sebenarnya saya ada di situ nggak sih kak? bapak ada, Oh, tapi gitu. bapak ada yang kerjanya di Departemen Agama ya. Oh, Itu boleh dibilang Ki? boleh aja slow aja. Departemen Agama. Kementerian Agama sekarang. Kementerian Agama ya. Iya, maaf. Kementerian Agama dan Ada lagi vokalisnya kebetulan nggak bisa hadir. Iya. Kita di sini cuma perwakilan dari The Red Molotov. Tapi juga udah sebuah kehormatan yang luar biasa. Mereka sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan membahas beberapa pertanyaan yang banyak sudah kepo nih Sainers di rumah nih, atau keluarga Gerilya. Keluarga Gerilya itu apa sih? Nah, keluarga Gerilya itu apa? Kita langsung tanya aja nih Kak nih. Iya, kita langsung Boleh ke tanya Bang aja. Lukman, boleh ke Bang Maki. Bebas, Gimana, kita gimana mau tuh? nanya nih, aku udah penasaran. Oke. Apa? Keluarga Gerilya. Oh, keluarga Gerilya, silakan. Aduh. Ya, keluarga Gerilya itu mungkin untuk kumpulan teman-teman kita aja yang support sama TRM, sama The Red Molotov ya, kita sebut dalam satu komunitas, kita sebutnya keluarga Gerilya. Bukan fanpage. Bukan fanbase atau Fanbase. sebutan fanbase. Segala macam ya. Istilahnya fans, tapi kita menyebutnya keluarga aja. Keluarga ya. Secara Jadi lebih komunitas. dekat ya. Lebih dekat. Kalau fans itu kan lebih kayak penggemar ya. Kalau keluarga Gerilya ya kita nggak nganggap mereka fans kita, tapi nganggap mereka bagian Bagian. dari keluarga dan apa? Kalau kata orang, proses kreatif. Ya, gitu lah. Sumpah aku masih gak nyangka aja gitu bisa gabung sama abang-abang ini. Masih Tapi bukan Abang Somai. bukan. Iya. Aku habis manggil abang sebenarnya masih canggung guys, maafin aku. Apa manggilnya Om aja? Gak usah abang aja biar kelihatan muda kan. Iya. Ya, ya ngomong-ngomong koreksi tadi kan sempat bilang apa, serem-serem ya. Nggak, kalau dilihat sebenarnya apa sih yang satu dari kita ya? Enggak ada. Apa aku salah hari ini? Salah. Kostum Enggak. apa Saya salah? merasa bahwa manis ya. Manis ya, justru manis. Kostum aku salah? Hitam itu nggak selalu pahit ya, Mas? Enggak ya. Ada hitam manis, ya kan. Ya dark coklat. Dark coklat. Ya, dark coklat pahit. Pahit. Nah, kan The Red Molotov ini kan berdiri dari salah satu
universitas Di Jakarta ya? Islam. Oh sekarang bukan Jakarta kak? Oh, Jakarta. Oh masih ya, tapi Ini namanya domisilinya di Tangsel. Tangsel. Jadi Emang boleh disebut Eh, dari UIN Jakarta? udah dibilang duluan tadi sama Bang Maki. Boleh, tapi nanti di aja ya. Kenapa sih? Gue nggak tahu deh. Santai ya. nggak apa-apa lah. Kalau mater jangan lupa. Iya, kan UIN itu terkenalnya sama yang santri-santri yang soleha gitu deh. Yang kalau pakaiannya kayak gitu. Iya, lebih tertutup. Iya, lebih tertutup. Kenapa mau beda sendiri gitu, keluar jalur gitu. Terus ada kutipan ketika Ketika santri menjadi rocker itu tuh Iya. maksudnya gimana tuh gitu? maksudnya gimana? Ini paling pendiri nih, salah satu nih. yang paling tua di TRM. Oke. Oh, Pak Ben paling Pak Ben, tua. Pak Ben. Pak Ben. Paling senior. Ya, jadi kita personilnya nggak cuma 5, sebenarnya 6 ya. 6 ya. Oke, apa tadi pertanyaannya? Bila santri menjadi Oh, iya. rocker, apa itu? Itu dulu sebenarnya kan itu artikel yang ditulis oleh kawan kita. Siapa sih? Puncak itu nama aslinya siapa? Aduh, anak Fardia itu cek siapa ya? Temennya kayak itu. Ya, temennya Kak Ilham yang Igo Ilham ya. Drama, Ilham. drama. Itu pernah nulis artikel kemudian dimuat dulu di salah satu website produk rokok. Oke. Nggak boleh sebut ya? Nggak boleh. Oh, no. Apalagi rokok man, apalagi rokok. Iya. Nggak boleh ya? Itu dimuat di sana lah. Terus ya santri menjadi rocker mungkin bagi kita sih nggak menganggap itu keluar jalur ya, kita masih tetap di jalur ya. Cuma bagi banyak orang mungkin memang agak aneh gitu karena tadi kesannya gitu ya, orangnya soleh. Ya kalau soleh sebenarnya kita soleh juga. Ya. Soalnya ya rocker ya mungkin bagi banyak orang itu tadi soal bahwa santri menjadi rocker itu masih sesuatu yang apa aneh gitu. Bagi kita sih ya santri menjadi rocker itu hal yang biasa. Rock itu kan ini apa namanya semacam simbol perlawanan. Dulu munculnya kan juga sebenarnya perlawanan kan, baik budaya maupun politik kan. Ya kita juga sebenarnya sebagai santri itu kan juga diajarkan tentang itu kan. Oke. Ya kalau dalam bahasa agama itu apa? Suruh merubah, kalau ada kedoliman atau apa kita suruh ubah dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan dengan ya mulut. Ucapan. Kalau nggak bisa cukup dalam hati dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, Nih, itu adalah bagian dari usaha kita. Ini filosofinya kalau pakai filosofi, wah, berarti itu kira-kira begitu ya. Nah, pakai mulut, bisanya kita pakai mulut, Nah. ya kita lewat itu. karya ya, karya. Ya, lewat karya. Dan kebetulan musik atau genrenya itu memang sedikit rock atau yang sifatnya itu perlawanan. Gitu. Kalau rock kan memang kurang lebih seperti itu. Orang-orang bilang rock atau metal, kita sih lebih suka bilang pop alternatif ya. Pop alternatif. Berarti pakai kaos ini gue salah nih, tema nih. Berarti aku juga salah dong. Dan kayak gini aku salah Ada yang kostum. Ya kalau salah masuk penjara. Masuk penjara. Jadi memang kutipan kata-kata itu memang sangat apa ya, bikin orang tuh kepo ketika santri menjadi rocker. Wah, ternyata kalangan rocker juga ada yang backgroundnya santri juga. Kenapa enggak gitu loh? Ya kan? Rock itu bisa datang dari segala arah. Aku masih nggak nyangka nih masih bisa kumpul sama. Kamu tuh kemarin nggak ikut-ikutan apa sih abis bikin masterpiece mereka ini? Yes. Tapi kita bahas Nanti di segmen nanti di selanjutnya segmen. pokoknya nanti ada. Nah buat abang-abang lagi, buat abang-abang nih di The Red Molotov itu udah berapa album sih yang dirilis? Coba dong, aku pengen tahu nih. Oh album nih album. Iya album. Kalau album yang kayak dulu juga sempet ya waktu masih sama di yang awal kan Ada mini album gitu? ada mini album ya. Yang benar-benar rilis ya mini album itu Satu sama Ade itu album Simulacrum kalau nggak salah. Simulacrum. Itu ada Simulacrum. Apa tuh artinya? Singkat aja Ki. Simulacrum itu tiruan dari tiruan. Tiruan dari tiruan. Apa sih? Itu apa iniannya siapa yang bergelat ya, Bergelat. Galaksi ya, dari bukunya itu Galaksi Simulacra ya, maksudnya ini sih bahwa banyak hal sekarang itu kan kita itu kan cuma apa namanya kopian dari mana
kita tuh seringkali melakukan sesuatu yang hanya imitasi dari imitasi yang lain. Artinya kita nih nggak lagi original lah. Wow. Semua hal tentang dunia ini kita ini semuanya nggak ada lagi yang original. Semuanya hanya tiruan dari tiruan yang ada aja. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ini satu aja deh, yang paling hit di album itu, yang hit deh di album itu lagu apa? Kasih judulnya. Langit Runtuh ya? Langit Runtuh. Langit Runtuh. Terus Nihilis, Lotus kan Dari judulnya aja Langit Langit Runtuh, Runtuh. ya kan? itu hit ya. Gimana nggak original gitu ya? Tapi di isi lirik lagunya itu tuh menurut aku ya, pernah kan aku Oh, kamu dengar. udah denger ini? Aku denger Ah. yang kemarin itu yang baru di shoot video klip ya. Ada yang menurut aku tuh kayak kok beda gitu, lirik sama musiknya tuh beda banget. Jadi liriknya tuh kayak mendalami, terus kayak ya beda, kayak keluar jalur dari lagunya. Nah, ini mungkin dari generasi mereka. Dari itu aku ya, kayak Dari lagunya kok kayak di liriknya tuh lembut, terus lemah lembut, tapi di nadanya itu kok kayak sumpah kayak gila banget gitu, kayak keluar dari jalurnya, melampaui dari jalurnya. Yang jelas di era milenial ketika karya ini lagi mencuat itu beda banget ya Kak. Kayak kita dibawa ke flashback ke era Iya. yang beda. Ya kan? Kayak liriknya tuh kayak mengandung pesan-pesan, tapi kok nadanya kayak gini lagi gitu. Ya udah beda, bener-bener beda, kayak ya ampun gitu. Kayak Ya sebelum Shiners atau keluarga Lilia ini melihat nanti masterpiece-nya dari The Red Molotov itu, jangan lupa visit channelnya The Red Molotov, nanti kita kasih di kolom deskripsi. Pastinya Iya. di share, di like, subscribe itu penting. pokoknya Di sini. Iya. Di sini. nanti ada di sini. Gitu ya. Oke Kak, apa lagi nih? Saya mau tanya terkait tentang apa ya? Gimana kalau kita pertanyakan tadi tuh, kan kamu udah dengar beberapa liriknya gimana, tapi di musiknya gimana, kita tanya. Iya, pesan lirik yang disiarkan Iya. ya mungkin. Itu kayak gimana, Itu gimana tuh? Ya, Apa nih yang mau disampaikan ke media kah atau ke masyarakat? Generalnya seperti apa tuh lirik-lirik yang ada di The Red Molotov? soal yang begini agak sulit. Kalau membuat lirik si vokalis? Kalau buat lirik waktu itu emang kebetulan vokalis ya. Kita selalu membagi tugas ya dari vokalis gitu. Ya, begitu. Ki, kok gue nggak dibagi tugas sih Ki? Apaan tuh? Nah, gue jadi co-host, gue kayak nggak jadi bagian dari. Jadi ini makanya. anggota TRM juga, cuman lagi. Tapi kalau teknis masalah lirik dan pesan yang mau disiarkan The Red Molotov, Ya. gue awam banget gitu. Ini ya sama kayak kebanyakan kita mengusung tema-tema sosial, tema-tema religius juga ada di situ. Banyak hal lah, banyak tema yang diusung, yang disampaikan. Tema-tema perlawanan, ya semua kita masukkan ke dalam dalam satu lagu gitu ya. Karya-karya The Red Molotov ya. Karya The Red Molotov. Atau juga untuk kontemplasi misalkan kayak Kidung Galau Surga kan itu. Oh, udah dibocor. Kidung Galau Surga. Kidung Galau Surga. Nah, aku udah denger itu. Judulnya tadi Langit Runtuh, Kidung Galau Surga. Gimana nggak original kan? Nah, Kidung Galau Surga tuh liriknya dapat banget. Coba dijelasin kenapa nulis kayak lirik seperti itu gitu. Mesti rahmat dihadirkan. Disiarkan. Memang kebetulan vokalisnya gimana Ki? Vokalisnya lumayan jauh di sana. Ya, vokalis kalau nggak salah kan punya ini juga pekerjaan yang dulu sebagai mistikus ya. Ya, Mistikus. mistikus. Ya. Mistikus. Kalau sekarang mistikus tembakauiyah ya. Mistikus nggak tahu ya. Yang suka begitu-gitu. Ya mungkin pergulatannya nggak dapat liriknya dapat banget dan tinggal tugasnya kita ini player ini yang lain kayak drum, musik dan gitar segala macam itu mencoba menyatukan gitu meskipun tadi kelihatan yang nggak bisa nyambung tapi tetap kita Ada diskusi biasanya kita bikin musik, ada diskusi di antara kita. Oh, kira-kira apa sih yang ini? Nah, vokalis itu biasanya terus kemudian dia Ngeluarin. menuliskan itu dalam sebuah lirik biasanya ya. Tentu saja ada juga ya kontemplasinya saat ini ya. Ya kebetulan memang kita vokalis dari pertama sampai sekarang tuh kan ada dua dulu, yang pertama Andike Kristianto. Nah itu kebetulan juga orang ini ya jurusan akidah filsafat.
jurusannya ya. Akidah. Jurusannya Akidah Filsafat. Pas ganti Rahmat 2007 ya? 2006, 2007 ya? Ya, 2007 ya. 2007 ganti Rahmat. Ini juga kebetulan juga di UI itu Akidah Filsafat juga. Masya Allah. Ya, makanya kebetulan memang tadi ada lirik, ada sinambungan lirik ya, karena cara berpikir kebetulan bacaan-bacaan yang jadi salah satu sumber inspirasi itu kan bacaan ya. Bacaan itu juga kebetulan memang mirip-mirip. Itu terus biasanya gitu prosesnya, kita bikin musik, masuk, kita diskusikan, apa sih pengennya ini, nah terus ditulislah itu ke dalam lirik. Ya sebenarnya tadi itu, kalau ada perlawanan, terus ada ya hasil kontemplasi, hasil pemikiran, ya kita sih mikirnya dulu begini, bahwa ada aktivis yang di jalanan kan, kebetulan kita kita pernah juga sih turun ke jalan walaupun sekali dua kali, kita bukan termasuk aktivis jalanan. Biar aktivis yang turun ke jalan ada, kita lewat musik. Ya, soalnya kalau kita turun ke jalan, kita tuh takut. Ya mentalnya nggak mental belajar ya, anak-anak STM. Jadi kita lewat musik aja, lewat musik lewat apa yang kita sampaikan. Nah, itulah tadi, ya balik lagi tadi itu, santri itu tadi, amar ma'ruf nahi munkar itu tadi kan. Amar ma'ruf nahi munkar. Tadi. Nah, bukan tuh, abang. Nah, kan di KGS ini kan kayak warna unsur etniknya tuh kental. Kita banget. Mau tanya apa nih kak? Emang apa di semua lagu TRM itu ada unsur etnik yang kental banget atau cuman di KGS aja ini? Dan kenapa alasan harus memasukkan unsur etnik itu sendiri di dalam karya-karya The Red Molotov? Dan kita pengen tahu nih, Sainer di rumah pengen tahu nih kayak gimana tuh unsur etnik apa ya? Kayaknya emang lagi dapet kali, emang pas mau pas aja gitu, pas. Dan kita flashback ke belakang, Langit Runtuh itu paling nggak yang membawa artinya etnik musik pertama ya, Langit Runtuh itu yang akhirnya kita mau menarik juga nih Langit Runtuh. Terus kesini banyak sebenarnya beberapa lagu yang kita harus mencatat etnik ya, cuman nggak sempat ini ya, belum sempat di ini ya, karena ini yang rekamannya hilang pas rekamannya hilang. Ini cuma yang versi demonya aja ya, versi demo ya. Itu apa yang bersama. Itu juga kental sekali ya, kebetulan ya. Di samping itu juga ya lingkungan kita lah. Nah, Lukman, Jogja, Rahmat, Banten ya masih ketemu lah. Justru itu yang bikin beda kan. The Red Molotov beda dengan band-band yang lain gitu. Dan ciri khasnya itu bisa dibilang etniknya lumayan kental. Betul, tapi kita juga ada tanggung jawab ya, artinya bukan sekedar tempelan. Iya, bukan tempelan semata. Bukan semata, tapi ya menyatukan itu ya. Nyoba menyatukan. Ya sebenarnya sih dari awal kita nggak punya pretensi untuk menggabungkan musik etnik. Sebenarnya itu bukan tujuan utama. Cuma kebetulan dulu itu pas waktu ya Langit Runtuh, terus kemudian entah dulu tuh ini kita dapat kebetulan dapat CD-nya rekaman musik etnik memang dari Narto Sabdo, kemudian ada Bali itu Ima de Bandung, kalau nggak salah Ima de Bandung. Itu kebetulan kita dapat CD-nya, dikasih dengar kita terus jadi suka dengar gitu ya. Terus kemudian pas kita bikin musik, loh kok keluarnya begini. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak direncanakan. Cuma kemudian kita dapat CD itu, kita sering dengerin, jalan-jalan begitu kita dengerin itu, tiba-tiba pas kita bikin terkeluar itu aja. Gue paling ingat nih diracunin nama dia. Gue dengerin nih Degung Sunda waktu itu. Lo lagu hitam. Dengerin gini ya udah gitu. Tapi memang ya karena memang saya atau gua tuh into di The Red Molotov, memang sangat menikmati unsur itu, budaya itu, karena memang ya lagi-lagi budaya itu kita harus lestarikan, siapa lagi kalau bukan kita kan gitu. Apalagi di era milenial yang memang makin ke depan
kalau nggak dipertahankan kan makin luntur kan. Betul. Kayak gitu. Tapi ini keren tau, kayak nadanya itu rock, cuman masih ada unsur etnik ya. Pokoknya kalian harus denger nanti. Indah deh pokoknya ya. Itu enak banget, aku aja yang tadi kalau misalnya denger musik rock tuh kayak kepala aku pusing sebenarnya, cuman Nah, itu pas tapi enggak yang ini ya. yang ini enggak, Iya. bener-bener kayak adem banget, kayak bikin ngantuk gitu. Oke. Kopi dulu. Di acara episode ngobat kali ini kita spesial banget. Ya alhamdulillah. Ya. Respect buat para sponsor. Terima kasih Kita buat bisa sponsor sebutkan kami. sponsornya itu dari, Dari Ngeramu Kopi. Ngeramu Kopi, by Mama Ramu. Mama Ramu, nanti di kolom deskripsi bisa kita cantumkan gimana cara ordernya. Bisa via WA atau semacamnya, nanti kita kasih informasi di kolom komentar. Selain Nis Coffee. Ah, Selain Mama ada Ramu Nis Coffee. ada Nis Coffee juga. siapa vokal? Terima itu juga kasih. pasti taste-nya beda-beda dan punya karakter yang kuat. Ciri khasnya juga beda. Dan Dan yang ketiga itu Ada kita- makanan. makanan nih, dari spesial kafe juga. yang Dari- benar-benar beda banget. rasa judulnya aja udah rasa beda. Beda. Kedai rasa beda. Mereka memiliki menu-menu yang luar biasa, menarik, dan masih sekitaran Tangsel ya Kak. Masih di Tangsel, lokasi. Kita boleh icip nggak nih yang pertama? Ayo. Gimana kalau kita mulai dengan ngeramu? Coba Yang kita ngeramu katanya kopi. tuh the real taste of coffee katanya. Yuk, silakan. Ayo. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang mana? Ini Yang ada besar kayaknya nih. yang besar-besar dari Ini Ngeramu kayaknya Kopi. enakan pakai gelas ya, biar Oh. bisa nyicipin Coba semuanya. gelas. Oke. Ya, iya. Coba tim kreatif gelasnya. Asisten. Asisten. Waduh, asisten. Oke, Ya, thank you. Ayo kita cobain. Tapi dulu. buat kalian yang nggak suka kopi, Oke. Ngeramu juga ngeluarin produk, Apa ini? yaitu Mama Ramu. Mama Mama Ramu Ramu kopi. Jelly, jadi banyak varietasnya. Dia selain kopi tuh juga punya apa nih? Mango jelly, fruit salad. Ini Oh, ini produknya juga banyak ya. Itu ya. Iya, buat yang nggak suka kopi, Itu. itu ada Mama Ramu Jelly. Ini recommended banget. Nanti boleh dicoba. Coba. Maaf ya, kita berdirinya sila nggak apa-apa ya. Biasa tahlilan soalnya. Gulanya mana ada? Apa tuh? Oh, suka pahit memang. Oh. Oh, ini kopi pahit. Kalau ini kopi susu ya? Ini cold brew Kopi. kalau nggak salah. Cold brew. Ini yang Nah, hitam, kalau yang hitam cold brew. Cold brew itu fermentasi pengasal kopinya ya? Coba satu lagi tim kreatif gelasnya. Gimana rasanya? Mantap. Mantap ya. Beda punya ciri khas sendiri. Ya, ini berapa lama ininya ya? Asetnya ya? Khasiatnya untuk menjaga dari kantuk. Ini bisa 24 jam jangan-jangan. Jadi kalau dulu orang itu Oke, thank you. kenapa minum kopi nggak ngantuk? Karena masih panas nungguin lama. Ya, Jadi kadang dingin. Ini sesuai judul ya kayaknya nih, sesuai brandnya Ngeramu. Ngeramu. Yang katanya tuh kabarnya dia benar-benar meracik sendiri kan. Oh, ramu. Iya, dia meracik sendiri. Nah, buat kalian kayak aku nih, aku kan nggak suka kopi. Kalian juga bisa pesenin ini Mama Ramu Jelly-nya. Oke. Fruit salad. Ini buat saya di rumah, buat teman-teman di rumah. Nanti bisa follow Instagramnya. Nanti kita kasih di kolom. Komen di deskripsi Oh. di bawah. Ini kalau buat jalan jauh nih praktis ya nggak nyeduh kopi lagi kan? Betul, Langsung. betul sekali. Ada kemasan 1 liternya juga. Oh. Ini kita yang setengah Oh, liter. itu buat kalau piknik tuh. 1 liter kan? Ini Kalau pas kopinya, nyetir lama ini ya. tes kopinya tuh berasa banget ya kak. Dan susunya pokoknya nge-mix, nge-blend banget nih sama kopinya. Sainers harus nyoba. Dan buat teman-teman di rumah, Sainers yang memang punya produk yang ingin dipasarkan atau dipromosikan di acara-acara atau di channel kita, bisa ketik hashtag minat di kolom komentar. Nanti bisa langsung DM ke IG kita di Os Dillinger tuh. Os Dillinger atau Big Sign Management. Desain manajemen. Brand yang pertama, Ngeramu Kopi. The real taste of coffee. Kalian harus cobain. Recommended. Oke guys, jangan kemana-mana. Pokoknya setelah yang satu ini tuh ada yang bener-bener mau dibahas di luar ekspektasi kita. Tetap di Ngobrol Bareng Sahabat. Dadah apa?
Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Masih bersama para abang-abang dari The Red Molotov yang kece parah ini, yang masih unyu-unyu, menggemaskan dan menggemaskan. Unyu-unyu. Sponsor kita yang kedua. Kita ada spesial nih, edisi spesial edisi 11 ini spesial banget. Ada 3 sponsor buat kita, makasih banget. Terus yang kedua nih datang dari Miss Coffee. Yang sama nih memiliki beberapa varian juga ya. Ini ada latte, ada green tea, ada cold brew-nya yang ini udah saya cobain tadi, Shiners. Ini taste-nya bener-bener bikin melek mata. Untuk pecinta kopi wajib cobain Miss Coffee. Oke, yang ketiga kita juga punya kedai bakso mie rasa beda. Ya. Kenapa rasanya beda, yuk? Nah, kenapa beda? Karena dia itu pakai apa ya? Dia punya tahu kok. Itu spesial banget best seller di kafe tersebut. Tahu kok itu pernah denger sih? Pernah denger nggak? Temennya raket itu. Jadi isi daripada tahu kok itu katanya sih tahu yang memang ada baksonya. Yang ada baksonya tapi bukan bakso, sebenarnya itu isinya dominan sama daging. Ini lokasinya masih daerah Tangsel, Pamulang 2. Teman-teman bisa via GoFood juga, nanti ada di kolom deskripsinya juga, alamatnya jelas di kolom deskripsi. Terus buat teman Shiners dan teman-teman dari keluarga Gerilya itu misalkan punya produk yang ingin dipasarkan bisa langsung komen di bawah di kolom komentar, ada hashtag minat gitu ya. Atau enggak langsung visit ke Instagram Design Management atau ke Instagram di Lenjer gitu ya. Bisa juga ke Facebook, mungkin ibu-ibu yang di rumah suka main Facebook langsung aja visit ke Design. Ada ibu-ibu juga yang nonton. Ada, kebanyakan justru ibu-ibu yang nonton. Ibu-ibu majelis. Minimalis dari kita nanti pasti nonton ya. Iya. Ibu-ibu yang nonton. Oke Kak, selanjutnya nih. Kita mau tanya nih, kan karya-karyanya The Red Molotov itu tadi yang kamu tahu itu liriknya tuh puitis. Gimana sih buat generasi muda yang memang seneng dengan karya-karya sastra, pingin menulis lagu yang lagunya tuh liriknya tuh puitis tuh, gimana sih tips? Itu paling tidak karena mungkin vokalisnya ini ngalamin sendiri ya. Jadi udah tadi juga udah dibilang sama Bang Lukman, referensinya juga harus kuat, bacaan-bacaannya selain pengalaman pribadi. Artinya bacaan kan juga ada kayak rasa untuk menyusun kata-kata yang puitis, mengilustrasikan perasaan dalam kata-kata gitu. Ya, itu juga paling tidak menjadi referensi tadi ya, balik lagi bacaan juga harus kuat dan pengalamannya juga harus banyak gitu. Tapi memang ada yang berkali-kali bikin itu juga saya bikin lirik itu nggak mungkin secara tiba-tiba jadi gitu ya. Ada yang butuh kontemplasi mungkin. Jadi butuh perenungan yang luar biasa, mungkin mendalam gitu baru bikin lirik. Ya mungkin sedikit aja sederhananya ya di lingkungan sekitar aja. Biasanya kan kalau yang punya kecerdasan seninya ya, naifnya tinggi dan kuat, sastranya kuat juga, saya yakin sih akan mudah gitu. Tapi kan tidak bisa secara tiba-tiba tadi, harus punya pengalaman dan bacaan yang kuat. Untuk tambah dari referensi kayak apa sih? Seringkali orang itu mentok di diksi ya, pilihan kata-kata ya. Itu sama kayak kita main musik lah. Kalau kita nongkrong gitaran, main musik cuma kunci ABC gitu, taunya ya lagu-lagu begitu. Nanti kalau bikin lagu ya pasti jadinya begitu juga kan, karena kosakata yang nadanya yang dimiliki itu. Kayak kita kalau TRM juga langsung bikin lagu nggak bisa kayak drum teater gitu. Ya bikin yang itu aja deh. Sama sebenarnya lirik juga itu pilihannya. Terus ya tadi itu juga ada misalnya musisi yang baca buku, baca tulisan tuh nggak begitu kuat, tapi wawasan lihatnya, orang itu kuatnya. Ya mungkin saya nggak tahu Iwan Fals tuh kesehariannya suka baca atau enggak. Saya sih menduga enggak ya, nggak terlalu banyak baca. Tapi kenapa lirik-liriknya bagus? Ininya, imajinasinya ya, wawasannya itu luas nggak sekitar. Makanya kan dia bisa memilih kata-kata sederhana yang kita gunakan sehari-hari tapi jadi sangat puitis. Yang
ku berikan padamu setangkai kembang pete. Tanda cinta abadi namun kere. Itu katanya lugas ya, kata-katanya lugas tapi jadi puitis itu kan kata sehari-hari yang dipakai kan. Orang biasanya pakai kembang mawar, mawar, bulan. Ini nggak kembang pete. Kembang pete. Unik tapi asik. Bahasanya mah bahasa sehari-hari. Ya mungkin itu sebenarnya ya. Cuma mungkin kalau diniatin saya pengen bikin lirik yang bagus, itu malah justru nggak jadi-jadi malah ya. Malah nggak jujur juga ya. Iya. Ya makanya itu tadi bagaimana bacaan, keseharian, pengalaman hidup itu kan menyatu gitu kan. Jadi ketika keluar ya natural aja ya. Keluar itulah tulisannya. Ya Rahmat itu makanya tadi kadang gitu ya, kadang perlu kontemplasi lama, tapi kadang-kadang bikin lagu juga bisa spontan langsung jadi. Ya karena nggak itu tadi nggak ini kalau pakai kata ini cocok nggak? Wah enggak, ininya diganti gini. Enggak begitu juga. Kalau begitu nanti enggak natural. Enggak natural. Ya natural punya Sueb ya. Oh iya. Itu spontan banget ya. Berarti kalau spontan banget uhuy. Oke Kak, terus apa lagi Kak? Nah, ada kenapa kamu nih. nggak pernah nanya saya? Nanya ke Nih, cuman aku mau nanya Bapak. Cuman gue karena Bapak kan udah tahu pertanyaan apa yang mau kita tanya ke mereka. Oke. Kita jadi kelihatan lebih muda. Gue aja panggil Bapak. Wajib. Oke, kita denger rumor nih belakang-belakangan ini katanya gimana Kak? Sehari itu syuting video klip sekaligus 3 video klip. 3 video klip Shiners. Wah, luar biasa. Baru Itu ada gimana? kan biasanya video klip itu kalau nggak 2 hari 3 hari kan ya. Untuk satu Video klip. Oke. Ini Tapi The Red Molotov membuat 3 video klip. 3 video klip dalam waktu 1 hari. Nah, Seperti apa tuh prosesnya? Di video klip ini Oh iya, ada satu model satu model. yang waktu itu tuh pernah datang ke Ngobat juga tentunya. Oh jangan-jangan ngobat yang pertama. Di Ngobat episode pertama. Iya. Itu sumpah. Siapa sih? Siapa? Sebut aja deh. Sebut aja Itu siapa. ada Kakak Sibel di situ. Oh, Kakak Sibel. Terima kasih Kakak Sibel. Terima kasih Kakak Sibel. Pokoknya dia itu bintang tamu pertama di Ngobat kebetulan. Dan sekarang Ngobat udah episode 11. Dan alhamdulillah Kakak Sibel juga mau collab sama The Red Molotov. Pasti nanti karyanya luar biasa, kalian harus tunggu Shiners. Yang tadi tuh gimana tuh? Nah, Kita iya. kepo nih, kayak gimana sih prosesnya kayak Kepo. gimana? Kalau proses ya kita kan gini ya. Awal kita itu dari komunitas lah ya. Memang awalnya itu berangkat kita itu dulu. Bahwa pada akhirnya nanti ada orang-orang yang sekarang kayak yang di Sadu itu di mana? Tracksound. Di Tracksound. Itu kan memang itu sudah lama kita berkenalannya. Iya. Jadi ya alhamdulillah prosesnya mudah gitu. Terus ada Bang Anton yang sebagai direct of fotografi juga. Masih juga lingkungan kita, kalau istilahnya guyup lah ya. Ya itu berdasarkan guyup, kita bareng-bareng semua. Ya soalnya ini kita ini bukan band bermodal besar. Ya, tapi modalnya besar man. Hah? Modal semangat. Oh iya, semangatnya besar ya. Tapi bener nggak sih tuh katanya kabarnya tuh director, sutradara dan director itu dari salah satu director dan sutradara yang memang berkarya di salah satu video klip band terkenal di Indonesia. Iya. Bener nggak sih? Betul. Dan karyanya juga udah banyak ya. Hikayat Jerami dengan kalau nggak salah dengan Les Bumi atau ya dia pernah collab juga. Terus band Boleh disebut? nggak? Boleh dong. Sebut aja nggak apa-apa. Iya. Riff. Itu yang Riff, ya? nikmati Riff. saja. Nikmati kalau nggak salah. saja. Iya, nikmati saja. Sebenarnya dia gue tahu Baru ya. Tahu sebenarnya. Kan gue pura-pura nggak tahu. 14 ya. 15 apa? 15, 16, 17, 18, 19 ya. Nanti dicek ya? Nanti dicek. Oke. Ya itu ya berdasarkan kumpul-kumpul aja teman-teman sekitar ternyata guys. Guys. Yang tadinya nggak mungkin Yang nggak dalam mungkin. 1 hari. Ternyata. bisa. Alhamdulillah Luar biasa. bisa. Harusnya masuk Luar rekor biasa. muri. Salut buat The Red Molotov Karena- dan Kejar tayang juga. Oh, Kita iya. udah model sinetron. Nanti muncul sinetron lagi. Iya. Sinetron The Red Molotov. Iya. Sama Kita punya VT kok pas Oh, lagi iya. proses syutingnya. Oh, ada? Ada VT-nya, Oke. coba dong. Coba tim kita kreatif intip mana sedikit. nih, aku mau lihat. Chinese juga mau lihat. Loh, ini Tuh. siapa nih? Ah. Ini siapa nih Kak nih? Boleh kita Ini tanya nih. vokalis. Oh, vokalis. Nih Vokalis, Bang ya. Rahmat. Ya. Sekaligus juga penulis ya, penulis lagu. Ya, sama penulis lirik. penulis lagu. Mistikus. Oke. Tembakau ya. Tembakau ya. Tembakau Temennya ya. ini Rahmat Kemat. Rahmat Kemat.
Ini ada, jelas, ada Bang Lukman. Asik ya, fotonya Basis, ya. pas nggak terlalu kelihatan perutnya. Tapi beda banget sumpah. Inilah memiliki dua profesi yang berbeda, harus berbeda juga ketika di salah satu dunianya. Ada dong. Nah, ini siapa nih? Ini juga Ini beda vokalis, banget. so lagi nyanyi. Oh, bukan Kak? Bukan. Ini Bang Maki ya, Ini ada gitaris Bang The Red Maki. Molotov. Tapi beda banget ya, di situ kayak kemudaan gitu. Lu emang muda Mas Nur. Ini kan Suka, karena Pi. dibikin klip itu Aha. paling tidak latar belakangnya ikut gitu ya. Iya. Ini baju kantor ini. Itu masih pakai baju kantor. Baju kantor sehari. Ini hari Senin Selasa nih baju begini. Tapi tergantung siapa yang pakai ya kan. Tetap aja nggak tahu orang itu kalau itu baju kantor. Keren sumpah. Ya. Keren banget. Bang Maki, gitaris The Red Molotov. Coba Mak mau lihat lagi nih. Kasih. Oh ini ada. Nih ada Bang Igo. Bang Igo, drummer ya guys, drummer The Red Molotov. Drummer. Wah, Nah, saya kenal ini. Gitaris Soneta. Gitaris Iya. Soneta. Ternyata saya ada di situ ya kak. Ada Bapak. Nah, Bapak iya. kenapa enggak? Saya kan pura-pura di sini, saya ngebantuin Bapak kamu. nggak boleh kayak gitu. Suasana. Nah ini ada suasana. suasana lokasi shoot. Coba. Ini ada Seperti videonya apa nih ya? kalau nggak salah ya. Oh, udah begini ya? Ada ini. Nih. Oh, ini ya. Oh ini yang dibilang Bang Anton, Ini Bang Oh, Anton. Bang Anton. direkturnya. DOP ya? Next. Direct of fotografi ya. Nah ini ada apa lagi nih? Wah, Oh itu ini tadi dia. yang dikasih tahu ya, ada Sibel ya kak ya? Ada kakak Sibel. Oke. Juga Kang Asli nih. Asli dia emang musisi tradisional Sunda ya. Sunda. Kalau boleh dibocorin ini kira-kira video klip lagu apa nih? Masa nggak denger sih tadi ada suaranya? Coba lagu apa yuk? Aku mah tahu. Apa tuh? Tadi udah disebut di awal. Kalau memang teman-teman ngikutin dari awal tahu dong lagunya. Pokoknya lagu enak. Pokoknya kayak pecah banget, bakalan pecah banget. Video klipnya bakalan meledak banget. Amin. Amin. Pasti soalnya lagunya itu kayak enak banget. Aku aja sampai kayak tadinya lagu apa sih ini gitu. Lagu apa sih Pak? Kok ini disetel mulu dah. Ini lagu siapa sih? Oke. Ini lagu ini tadinya nggak dikasih tahu akhirnya. ini Kalau lagu menurut saya gitu. sih memang The Red Molotov ini salah satu, bukan saya membanggakan diri karena into di The Red Molotov, karena saya selain saya player di The Red Molotov, saya juga pengagum sih sebenarnya. Ini bukan hal yang baper sebenarnya. Karena apa? Karena memang karyanya itu beda, original, jujur, dan pastinya bisa dibilang menjadi influencer kak, buat generasi muda. Sebenarnya, walaupun kita anak zaman sekarang nih, lagunya tuh pas banget buat kita gitu. Kalau kalian dengerin, Wih. aku juga baru dengerin sebenarnya. Aku jujur. Berjuang muda gitu. Berjuang muda. Iya, ngomong-ngomong nih, The Red Molotov itu udah berapa tahun sih berdirinya? Berapa tahun Bang? 9. Cerita sedikit nih Sedikit dari aja. napak tilasnya kan. Kayaknya Pak Ben yang inget. Pak Ben. Pak Ben. Bocoran. Bocoran dikit. Berapa tahun Red Molotov? Bocoran Tahun 2000 ya? 2000. 2000. Februari ya? Tahun Februari. 23 Februari. Berarti sudah 18, 19, 20. 20 tahun. 20 tahun. 20 Iya. tahun. Aku belum lahir. Asal muasalnya kenapa tercipta The Red Molotov tuh? Iya, Dari siapa asal tuh misalkan? muasalnya. Kalau mau tahu ini yang Iya. pelaku. Dulu sebenarnya sama Pak Ben, tapi nggak mau masuk sini. Pak Ben nggak mau masuk ya. Dulu sebenarnya kita kan ngekos di satu tempat tuh, Mhm. apa namanya Gang Boyong, makanya dulu sering disebut apa komplotan Gang Boyong KGB. KGB. Keren bener ya. KGB. KGB guys. KGB. KGB, suaranya kedengeran ya. KGB. KGB. Dulu memang apa ya? Kebetulan di kosan itu kita ada punya beberapa racun gitu, kebetulan maksudnya racun yang baik. Beberapa kawan gitu, kawan itu yang senang baca, membuat itu juga jadi senang baca. Kita ngikutin perkembangan. Kebetulan salah satu pendiri itu dulu Andi Kristianto, vokalis pertama itu dulu. Salut ya. Om Andi. Andiki. Jadi Andi itu aktivis dulu kan, aktivis mahasiswa juga kan, aktivis mahasiswa, aktivis kegiatan kampus, aktivis mahasiswa juga, aktivis pergerakan. Nah kita sering ngobrol tentang ya inilah dulu tuh
masa-masa itulah 98, 99. Tragedi 98 ya. Dan langsung namanya The Red Molotov. Nah, The Red Molotov itu dulu kita harus nyari nama band gitu. Jadi ketimbang latihan main musiknya, Lebih kita tuh lama. lebih lama mikirin nama band. Nama band. Kita nyari tulisan terus kebetulan kita baca ada tulisan tentang Rage Against the Machine. Itu ada ininya The Black and the Red Molotov. Oh, The Red Molotov aja. Iya kayaknya bagus nih, menarik. Jadi nama itu enggak, ya kita bisa sih kalau disuruh filosofinya apa, apa gitu dibikin. Oh, iya. Tapi enggak, kita sih ketemu nama itu kok kayaknya kedengarannya didengar enak. Terus disingkat juga enak. Iya, disingkat enak. Terus kita apa namanya? Kayak kalau gambarin semangat kita di masa-masa itu juga hampir sama ya, sama dengan Maskara ATM. Ya masih ketemu, kita pakai lah itu The Red Molotov. Ya udah, akhirnya terbentuk. Oke. Tadi ada kata-kata tuh KGB. Komplotan. Gang boyong. Berarti ada keterkaitan sama KGS. KGS. Kidung Berlalu Surga. Kita bocorin aja tuh ya. Terus lama laun masuk nih. Aus Gillinger nih. Ini nih. Sebenarnya kita juga ada mantau juga ini. Dulu ada bandnya Needle. Sebenarnya pasti masih di sana. Ini kita bajak nih. Kita bajak nunggu Needle bubar. Jadi sempat beberapa gigs kita bareng. Needle sama The Red Molotov tuh bareng Kak. Di beberapa gigs yang di kafe-kafe daerah Kemang lah. Gigs pensi lah gitu ya. Kita pernah bareng. Acara riak juga ya sering ya. Langsung aja kita karena durasi, langsung aja nih kita mau tahu dong dari abang-abang saran untuk membuat karya yang original itu kayak gimana? Tips buat Shiners nih kalau ingin berkarya biar karyanya tuh original seperti TRM, tipsnya apa aja sih? Bisa kasih tips ke tips yang pertama adalah buat aja. Bikin aja gitu. Bikin aja. Tips yang kedua, bikin aja. Tips yang ketiga, bikin lagi. Udah sesimpel itu. Ya, soalnya kita juga nggak tahu apakah sebenarnya original atau tidak. Ya, kita sebenarnya juga terpengaruh dari apa yang kita dengar, apa ya gitu. Pasti referensi ada ya. Referensi ada. Cuma apakah ya mungkin ada yang menilai itu original ya, ya itu penilaian orang. Ya gitu sih ya itu tadi. Bikin aja gitu kan. Bikin aja, buat aja, bikin lagi. Iya. Udah itu sarannya. Itu tipsnya. Ada quotes yang bagus tuh. Apa? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya pantengin terus acara ngobat di episode berikutnya karena kita akan terus berkarya mendatangi beberapa narasumber atau gestar yang nggak kalah spesial. Saya Aus Dillinger, The Red Molotov. Dan aku Nesya Amanda. Sampai ketemu lagi di acara Ngobrol bareng sahabat. Bye. Thank you. Yeah.